Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pergi ke pasar membeli ikan. Tak lupa juga membeli dasi. Sebelum acara webinar ini dimulai, marilah serentak kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, Bapak Dr. La Mansur, SPD MPD. Assalamualaikum, Pak. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih Pak telah bergabung bersama kami. Yang kami hormati Kepala Bidang Pakis Kemenak Provinsi Maluku, Ibu Farida Laisou, SPD MPD. Assalamualaikum Bu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Yang kami hormati dan sangat kami banggakan juga Ketua KKG PAI Provinsi Maluku, Bapak Alfi Hasan, SPD MPD. Kedua narasumber hebat kita yang hari ini hadir bersama-sama kami, Bapak Jabar Abdul Laisubun, SPDI, dan Ibu Maya Renwat, SPDI MPD. Serta Bapak Ibu Guru yang hadir pada webinar di siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom meeting pada hari ini, Sabtu 7 Januari 2023 dalam kegiatan webinar Komunitas Belajar KKG PAI Provinsi Maluku dengan topik berbagi praktik baik, implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam melalui platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya, Rizal Salasa, SPDI, yang akan memandu kegiatan webinar di siang hari ini. Bapak Ibu peserta webinar, marilah sama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon sikap siap dari tempatnya masing-masing. Terima kasih hadirin, mohon disesuaikan.
Selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan acara kita di siang hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Jusnita SPD. Beliau merupakan pelatih daerah asal dari KKG PAI Kota Ambon. Kepada Ibu, disilakan. Ya, terima kasih buat Pak Icat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu peserta kegiatan webinar yang berbahagia, marilah kita tundukkan hati dan pandangan kita sejenak, seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara webinar pada hari ini diberi keberkahan dan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Doa akan saya pimpin. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi' wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia-Mu dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu. Segala puji atas kemuliaan dan kekuasaan-Mu. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar KKG Pendidikan Agama Islam Provinsi Maluku pada siang hari ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang Engkau rahmati, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah fikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide yang cemerlang untuk membangun pendidikan bangsa ini. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun serta membimbing siswa-siswi kami di bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu ya Allah, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami ini. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nita. Ya, terima kasih Ibu Nita. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan laporan Ketua KKG PAI Provinsi Maluku oleh Bapak Alfi Hasan SPDI MPD. Pada Bapak disilahkan. Cek. Terdengar suara saya, Pak Rizal? Terdengar sekali jelas, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi eh, wabarakatuh. di siang hari ini kita dapat berkesempatan melaksanakan salah satu kegiatan yang juga merupakan kebutuhan kita sebagai pendidik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Ibu Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, yang saya hormati Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, berkesempatan menyapa kami di webinar hari ini. Bapak Ibu Ketua-Ketua KKG pada 11 kabupaten kota yang juga berkesempatan hadir hari ini, dan Bapak Ibu para GPAI yang juga bergabung bersama Bapak Ibu yang mendaftar langsung lewat platform Merdeka Mengajar, yang kemudian mengikutinya langsung dari PMM. Ya, sebagai laporan sebelum kita mengikuti sambutan dan pembukaan webinar kita hari ini, perlu saya laporkan beberapa hal. Yang pertama, KKG PAI Provinsi Maluku telah terdaftar secara resmi sebagai komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar, yang merupakan teman penggerak para guru yang nantinya akan membantu kita belajar secara mandiri seperti apa implementasi kurikulum Merdeka pada program Merdeka Belajar. Kegiatan ini adalah kegiatan perdana kami, Ibu Kabid dan Pak Kepala BGP di PMM. Insya Allah kami akan terus menggerakkan teman-teman yang telah melaksanakan praktik baiknya untuk berbagi kepada rekan-rekan lain dengan memanfaatkan media ini. Yang pertama karena murah, terus gratis, dan kita bisa terhubung dari mana saja dan kapan saja. Kegiatan ini terdaftar 115 guru di platform Merdeka Mengajar. Cuman karena terjadi kesalahan teknis dalam penjadwalan di PMM-nya, kita jadwalkan 14.30 waktu Indonesia Timur, dan hingga saat ini telah bergabung 42 partisipan. Ibu Kabid dan Pak Kepala BGP, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, webinar ini adalah sebuah kebutuhan belajar berdasarkan hasil diskusi rekan-rekan GPAI di grup WhatsApp yang ingin tahu seperti apa implementasi kurikulum Merdeka dengan cara belajar dari platform Merdeka Mengajar. Sehingga kami dapatkan beberapa rekan-rekan dari GPAI yang telah sukses menggerakkan komunitas belajar di sekolahnya, dan termasuk dari sekolah penggerak yang punya banyak pengalaman tentang IKM, ya, sehingga ini bisa menjadi praktik baik yang nantinya akan diceritakan oleh Ibu Maya dan Recording in progress. Ibu Maya dan Pak Jabar, ya, mohon maaf ada kesalahan teknis. Ya, selanjutnya tiba saatnya nanti saya berharap Pak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dapat menyemangati kami walaupun saat ini beliau dalam perjalanan. Barangkali ada korelasi yang perlu kita bangun dengan Balai Guru Penggerak supaya teman-teman dari PAI juga bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan implementasi kurikulum Merdeka melalui pergerakan komunitas belajar. Dan kepada Ibu Kepala Bidang Pakis, tiba saatnya pada saat sambutan kami berharap bisa membuka secara resmi kegiatan ini. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita patut memberikan aplaus kepada Ketua KKG PAI Provinsi Maluku, kebanggaan kita Pak Alfi Hasan SPDI MPD. Ya, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KKG kita, ini sebuah apresiasi, sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kami
komunitas belajar KKG PAI Provinsi Maluku, yang mana hadir secara langsung Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Kalau saya dengar kemarin-kemarin beliau mengatakan bahwa guru-guru penggerak itu adalah anak kandung dari Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Nah, di siang hari ini kami guru-guru PAI yang ada di komunitas belajar KKG Provinsi Maluku ingin mendapat sebuah dorongan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Oleh karena itu kepada Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, Bapak Dr. Lamansur SPD MPD, kepada Bapak disilahkan. Baik, Cek. Assalamualaikum Halo, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suaranya wabarakatuh. terdengar. Jelas sekali, Pak. Mohon maaf izin tidak mengaktifkan kamera karena jaringan agak kurang bagus ya, di posisi yang kurang bagus ini. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kabid ya, Ibu Kabid Pakis Kemenak Maluku, Ibu Farida Laiso SPD MPD, kemudian tentu saja yang luar biasa ini adalah Ketua KKG PAI Provinsi Maluku, Pak Alfi Hasan SPDI MPD. Beliau ini sudah malang melintang ini dalam urusan penggerak-penggerak dan juga tentu saja kaitannya dengan kurikulum merdeka yang menjadi tema atau topik pembicaraan pada webinar kali ini. Kemudian juga saya lihat nampak ini ada narasumber juga yang lain, yaitu Ibu Maya Renwar, SPD MPD, Ketua KKG PAI Kota Tual, dan spesial juga ini luar biasa Pak Jabar Lei Subun, ini Ketua komunitas belajar juga sekaligus penggerak komunitas belajar di Kota Tual yang saya kenal luar biasa dengan segala keterbatasan fisik, tetapi itu tidak membatasi ide-ide dan pergerakan beliau, dan ini seringkali saya jadikan model di depan para guru kita ya. Ini menjadi satu catatan luar biasa ya, dan ini karena teman-teman dari Tual inilah kemudian Mas Menteri dalam waktu dekat akan tergerak datang dan sepertinya akan ke Tual. Jadi bersiap-siap teman-teman di Tual. Kemarin saya barusan dari Jakarta dan baru tiba hari ini, pagi ini. Kemarin saya sempat ketemu di hampir semua direktur, termasuk Dirjen GTK ya, yang sekarang PRT adalah Prof. Nunu, itu menyatakan kesiapan akan datang ke Tual. Dan informasinya Mas Menteri dan Dirjen PDM juga akan berkunjung ke Tual, karena Tual ini memang luar biasa, mulai dari Pemdanya yang mengapresiasi program-program pemerintah kaitannya dengan Merdeka Belajar saat ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi contoh daerah lain. Dan terkhusus juga buat moderator kita, host kita, yaitu Pak Rizal Salasa ya, calon guru penggerak, yang mudah-mudahan sebentar lagi sudah jadi guru penggerak, yang mengikuti para seniornya ya, terutama Pak Alfi Hasan dan kawan-kawan yang lainnya sudah mendahului. Tapi dengan pergerakan beliau ini sudah nampak sepertinya kalau saya kasih ini sudah jadi guru penggerak, karena sudah bisa menggerakkan. Baru sekalian, saya hanya ingin kembali mengingatkan ya, ini pertama saya apresiasi dengan kegiatan ini. Tentu saja ini harusnya menjadi catatan atau bahkan mungkin menjadi pelajaran bagi mata pelajaran lainnya ya. PAI ini secara secara kalau mau lihat ini kan dia apa ya, tuannya atau apa ya, base camp-nya itu adalah Kemenak, tetapi saya cukup yakin sekali dengan misalkan ambil contoh ya, ada Pak Alfi ya dengan teman-teman dari Tual, Pak Ibu Maya yang juga adalah ketua komunitas ini, menunjukkan bahwa PAI memang harus sekarang ini harus menjadi terdepan, dan memang harus terdepan. Kenapa? Karena kalau bicara kurikulum merdeka itu tidak lepas dari P5 itu, profil pelajar Pancasila diantaranya. Dan kalau kita semua, sehingga kita tahu, kita paham betul bahwa
Yang pertama dalam hal profil pelajar Pancasila ini kan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Dan lain-lainnya, kemudian gotong royong, kemudian ada bernalar kritis, kreatif, berwawasan kebangsaan, gitu ya. Sebagaimana itu semua adalah bagian dari ajaran Islam sendiri. Dan oleh karena itu sesungguhnya kalau bicara tentang kurikulum merdeka ini, sudah semestinya lah kemudian guru-guru agama Islam ini menjadi leader. Jadi setiap sekolah di mana dia mengajar, di mana dia berada. Gitu. Dan oleh karena itulah kalau kemudian pergerakan ini tampak sudah mulai kelihatan masif dan saya tidak ragukan lagi apa yang telah dilakukan selama ini, maka harapan kita untuk kemudian mensukseskan program atau implementasi kurikulum merdeka di Maluku ini tentu itu menjadi satu hal yang sangat bukan mustahil untuk terjadi. Sebagaimana kalau data yang terakhir ini memang tidak cukup menggembirakan, ya, belum cukup menggembirakan dibandingkan daerah lain, karena memang sampai pada hari ini masih banyak sekali guru-guru kita yang masih acuh tak acuh atau mungkin belum punya pemahaman yang baik, ya, atau bahkan tidak tertarik untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, terhadap teman-teman guru kita baik di prodi mata pelajaran agama Islam atau yang lainnya yang karena ketidaktahuan mereka dan semangat untuk tahu itulah sehingga kemudian mereka tidak mengimplementasikan ini, adalah tugas kita bersama dan sangat kami harapkan itu peran itu bisa dimainkan atau diperankan oleh teman-teman dari guru-guru agama Islam ini. Yang tadi saya katakan memang sudah sewajarnya menjadi leader kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya sudah terpikir sebetulnya beberapa bulan lalu untuk mulai menjajaki kerjasama dengan Kementerian Agama, dalam hal ini Kanwil Agama Provinsi Maluku, untuk melakukan kerjasama kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka atau paling tidak kegiatan-kegiatan lain yang itu menjadi bagian dari semangat kurikulum merdeka itu. Nah, tetapi alhamdulillah hari ini saya dihadirkan pada kesempatan ini atau diundang kesempatan ini menjadi satu bagian bagi saya, dan tentu saja ini apresiasi yang luar biasa kepada komunitas guru-guru agama Islam ini. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal terwujudnya kerjasama antara Balai Guru Penggerak dengan Kementerian Agama, terutama melalui Kanwil Agama Provinsi Maluku, dan spesial lebih khusus ini mungkin nanti akan melalui Ibu Farida, ya. Saya mungkin akan hadir di tempat Ibu Farida nanti untuk mungkin mudah-mudahan bisa ditemani, dan saya berharap ditemani oleh Pak Alfi agar kemudian kita bisa merumuskan, merancang model-model atau kerjasama macam apa yang bisa kita wujudkan, kita wujud nyatakan agar kemudian semangat atau merdeka mengajar merdeka belajar yang saat ini sudah begitu menggelora di Kementerian Pendidikan itu juga ikut dirasakan oleh teman-teman guru di Kementerian Agama. Karena apapun yang terjadi, apapun masalahnya, bagaimanapun ceritanya, guru adalah guru. Guru seharusnya tidak mengenal apakah dia itu adalah merupakan guru di bawah naungan Kemenak atau di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Karena ketika bicara guru, tentu ujungnya adalah kita akan bicara tentang siswa. Dan bicara siswa atau pelajar atau peserta didik, itu tentu tidak boleh dikotak-kotakan sebagai siswa lulusan Kemenak atau lulusan Kemdikbud. Karena sama-sama merupakan aset dari negara Republik Indonesia. Maju tidaknya negara kita tentu saja sangat akan diwujudkan, sangat ditentukan oleh kesuksesan ada di kita, baik di pelajar yang atau lulusan dari Kemenak atau di bawah Kemdikbud, ya, yang nanti akan sukses di masa depan. Jadi oleh karena itu memang ini harus segera diwujudkan, dan terima kasih sekali ini kemudian mengingatkan saya untuk segera mewujudkan sehingga kemudian Bapak Ibu nanti akan menjadi bagian dari Balai Guru Penggerak, ya. Karena
di Balai Guru Penggerak tentu saja tidak mengenal yang namanya guru Kemdikbud dan atau bahkan guru di bawah Kemenak. Mudah-mudahan itu bisa segera terwujud dan menjadi motor, menjadi contoh, menjadi praktik baik bagi pengelolaan pendidikan atau pengelolaan guru di Indonesia tentu saja, yang memang ini langkah masih belum terpikirkan oleh teman-teman yang lain, tetapi saya sudah pikirkan dan insya Allah sudah akan segera kita wujudkan dengan terutama setelah kegiatan ini. Tapi sekali lagi mohon maaf ini karena saya tidak harus optimal untuk menyampaikan sambutan ini karena lagi-lagi saya tadi agak lupa karena memang kemarin fokus untuk menyelesaikan urusan yang persiapan untuk menghadirkan kegiatan nasional akan dilaksanakan di Ambon, ya, menghadirkan seluruh provinsi, seluruh pegawai dari Balai Guru Penggerak di seluruh Indonesia, itu kurang lebih ada 300-an orang, dan itu juga akan menghadirkan seluruh direktur dan mungkin dirjen yang akan hadir di Ambon bersama mungkin mudah-mudahan Mas Menteri saya sudah dengar kabar juga akan tertarik untuk datang pada kesempatan yang sama. Nah ini semua kita wujudkan tentu saja untuk memberikan menambah rasa percaya diri kita bahwa Maluku juga bisa walaupun kita terbatas dari sisi sarana prasarana, tetapi sudah seharusnya lah kita tunjukkan bahwa keterbatasan itu seharusnya tidak boleh membatasi kita, sebagaimana ditunjukkan oleh Pak Ketua Komunitas Belajar Pak Nanang Bokbok. Nah, ini saya selalu membuat saya terinspirasi. Ini luar biasa. Jadi sesungguhnya yang namanya tantangan itu atau halangan itu harusnya membuat kita bukannya mundur atau berhenti untuk bergerak, tetapi tantangan itu justru akan membuat kita melompat lebih jauh, ya, untuk melewati tantangan itu. Semakin tinggi lompatan kita juga semakin tinggi sehingga kemudian semakin cepat pula kita sampai kepada tujuan yang kita harapkan, yaitu pendidikan Maluku yang lebih baik di masa depan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu, terutama kepada host dan Pak Alfi selaku Ketua Komunitas Guru Ketua KKG PAI Maluku, Ibu Ketua KKG dari Tual dan teman-teman yang lain, dan tentu saja terkhusus kepada Ibu Farida selaku Kabid Pendidikan Agama Islam Kristen Kristen dan Islam Pakis, ya, Bapak Maluku, yang juga telah memberi izin untuk kami bergabung pada kesempatan ini. Demikian, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita close kepada Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, Bapak Dr. Laman SPD. Terima kasih Pak, penguatan yang sungguh sangat luar biasa. Dan kami guru-guru PAI Provinsi Maluku melalui komunitas belajar KKG PAI Provinsi Maluku siap berkolaborasi Pak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku. Oke, selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Kepala Bidang Pakis Kemenak Provinsi Maluku sekaligus membuka acara webinar kita di siang hari ini. Kepada Ibu Farida Leso SPD MPD, disilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita semua, terutama guru-guru PAI di Provinsi Maluku, bisa bertemu walaupun dalam media webinar ini, ya. Sama-sama kita bertemu dalam rangka yang pertama itu meningkatkan kapasitas kita sebagai yang pertama mungkin pejabat struktural Kementerian Agama, sebagai ketua komunitas, sebagai ketua KKG, anggota, kemudian kepada semua guru PAI dalam rangka meningkatkan kapasitas guru PAI terkait dengan informasi terkini, yakni hal yang paling
krusial terkait dengan pembelajaran PAI, yakni kurikulum merdeka. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat bersyukur sekali bisa jumpa di awal tahun dengan guru PAI di Provinsi Maluku, walaupun hanya diwakilkan oleh 100 lebih, tapi mungkin saat ini saya juga tidak tahu apakah sudah mencapai 100 atau belum. Saya mohon maaf karena sedianya tadi memang jam 2. Kemudian saya bicara dengan panitia diundurkan untuk 2:30, tapi tiba-tiba saja saya berubah pikiran karena tadi saya mewakili Pak Kanwil untuk mengikuti suatu acara dan saya membayangkan perjalanannya itu 1 jam lebih. Sehingga saya undurkan, tapi alhamdulillah belum sampai dengan waktu yang saya sudah undurkan, saya sudah bisa sampai di tempat, walaupun ini di rumah di kampung, saya bisa berkomunikasi walaupun dalam bentuk virtual dengan Bapak Ibu sekalian. Perlu saya terima kasih pula kepada Pak Alfi dan rekan-rekan ya, khususnya untuk KKG Provinsi Maluku PAI, kemudian KKG Kabupaten Kota, atas perhatiannya yang cukup besar terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dan memang ini hal yang sangat krusial, sangat penting sekali dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk semuanya ya. Walaupun Bapak Ibu walaupun belum menjadi guru penggerak ataupun belum terimplementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan Bapak Ibu, khusus untuk PAI, tapi jangan mengendorkan semangat Bapak Ibu. Ya, karena mengapa? Karena kita sebagai guru harus selalu mengupdate pengetahuan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan tugas kita. Jadi kurikulum merdeka ini sangat penting, bukan hanya kepada guru penggerak atau sekolah penggerak, tapi juga kepada guru-guru yang mungkin suatu saat nanti menjadi guru penggerak, calon-calon guru penggerak. Karena pada akhirnya nanti diharapkan oleh pemerintah itu bahwa terimplementasinya kurikulum merdeka ini di semua satuan pendidikan, walaupun targetnya itu mungkin sampai dengan 2024 atau mungkin lebihnya lagi 2025 atau 2026. Karena kita tahu bahwa implementasi kurikulum merdeka ini wacananya itu mulai dari tahun 2020 seiring dengan 2019, tapi terlaksananya hanya 2020 seiring dengan perubahan sosial masyarakat, di mana karena pandemi COVID-19 mengakibatkan pendidikan kita secara kualitas mungkin terpuruk. Tapi dalam rangka pemulihan itu, maka pemerintah dalam hari ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mulai menyusun satu kebijakan baru, yakni pemulihan terhadap kualitas pembelajaran dengan menggulirkan kurikulum merdeka tersebut walaupun dengan masih kurikulum modifikasi. Kemudian bagi sekolah-sekolah yang belum bisa implementasikannya kurikulum merdeka, mereka masih menggunakan kurikulum 2013 tapi juga sudah dimodifikasi. Jadi kurikulum ini sesungguhnya sudah disederhanakan sesuai dengan situasi dan kondisi satuan kerja masing-masing. Olehnya itu saya harapkan supaya guru PAI juga harus mempunyai pengetahuan yang mumpuni terkait dengan kurikulum mereka. Karena saya tadi katakan bahwa itu sesuai dengan itu, ketika kita bicara tentang kurikulum merdeka, maka pengetahuan kita akan relevan dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Begitupun kita juga secara fisik, secara mental, secara pengetahuan, keterampilan, kita siap untuk menyambut kurikulum merdeka untuk ke depannya atau untuk tahun-tahun selanjutnya jika Anda sebagai guru penggerak atau mungkin saja sekolah Anda atau satuan kerja Anda dipilih sebagai sekolah penggerak. Olehnya itu saya harapkan Anda bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, ini dalam rangka meningkatkan kapasitas Anda. Kami juga berharap walaupun kami dalam Kementerian Agama, tidak membawai secara langsung pendidikan agama pada sekolah, tapi kami mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kualitas pendidikan atau kualitas daripada guru PAI itu sendiri.
olehnya itu kami akan selalu berkolaborasi. Saya ucapkan terima kasih juga bagi guru-guru yang mengikuti ini. Saya mengharapkan supaya Bapak Ibu itu menjadi inspirasi bagi guru-guru PAI yang lain. Kalau hari ini baru guru PAI SD misalnya atau KKG PAI untuk Provinsi Maluku, saya harapkan untuk ke depan ini juga bisa menginspirasi guru-guru khusus untuk MGMP, SMP, dan SMA di Provinsi Maluku. Dan satu lagi yang perlu mungkin saya titipkan dalam sambutan pembukaan saya ini, bahwa saya harapkan guru PAI tidak berhenti sampai di sini saja, tapi juga terus menempah diri dalam hal yang pertama, terus menulis, ya. Karena mungkin SMP, MGMP SMP itu telah menerbitkan jurnal, tapi saya harapkan ya KKG PAISD juga bisa membuat jurnal untuk tahun depannya, ya, atau tahun 2023 ini, ya. Dan juga saya harapkan, saya titipkan yang lebih penting, bahwa ini tahun-tahun untuk tahun pemilu nanti menyambut 2024. Saya harapkan supaya guru tidak terlibat, khususnya guru PAI tidak terlibat kepada langsung dalam hal politik-politik praktis. Ya, Anda harus tetap menjalankan fungsi Anda sebagai seorang guru pendidikan agama Islam, tentunya selalu memberikan inspirasi kepada masyarakat. Jangan melibatkan diri terlalu jauh atau melibatkan diri dalam politik-politik praktis, kemudian Anda tetap bersikap moderat. Ya, Anda bersikap moderat karena memang itu program prioritas dari Kementerian Agama terkait dengan moderasi beragama. Anda jangan terlalu ekstrim ke kiri ataupun ke kanan, tapi Anda harus bersikap moderat. Jadi instrumen moderasi itu yang pertama, Anda itu harus patuh kepada Pancasila dan Undang-Undang 45 yang mungkin dalam bingkai komitmen kebangsaan. Jadi mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan segala-galanya. Kemudian yang kedua, Anda harus anti kekerasan, ya. Kemudian anti kekerasan di sini ya Anda pasti mencari solusi-solusi yang tidak menjurus kepada kekerasan, tapi yang secara lunak, persuasif, Anda bisa menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, Anda harus toleransi, bersikap toleran terhadap teman Anda, bersikap toleran kepada sahabat Anda, tetangga Anda, atau masyarakat Anda. Dan yang keempat, Anda harus menjunjung tinggi local wisdom. Ya, jadi saya harapkan itu juga saya titipkan dalam acara pembukaan ini. Semoga guru-guru kita bersikap moderat dan tetap menempah diri supaya lebih berkualitas lagi. Khususnya kalau hari ini mungkin Anda bisa menempah diri dalam kualitas pengetahuan Anda, peningkatan kapasitas Anda terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin ke depannya juga Anda bisa meningkatkan kapasitas Anda terkait dengan tusi Anda, yang dimana kita sebutkan bahwa Anda adalah guru yang profesional. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, acara webinar terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka dalam platform Merdeka Belajar, ya, khusus untuk guru PAI atau KKG Provinsi Maluku, saya buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bermanfaat atau memberikan berkah. Assalamualaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Ibu Kabid yang selalu mensupport kami guru PAI. Memang pada dasarnya guru-guru PAI ini memang tantangannya luar biasa, apalagi yang bertugas di lingkungan dua komunitas dan menjadi pilot project, dan memang arahan Ibu tadi akan terus kami junjung tinggi. Terima kasih Bu atas arahannya. Saya mohon maaf ya, selanjutnya saya mohon diri ya. Iya. Ya. Titip salam juga kepada pemateri. Ya, titip salam, saya mohon maaf lupa menyapa mereka tadi. Titip salam, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya sambutan sekaligus pembuka
pembukaan acara yang dilangsungkan oleh Ibu Kabid. Maka seluruh rangkaian pembukaan webinar di hari ini, sekarang kita lanjut ke acara, yaitu penyampaian materi yang akan langsung disampaikan oleh para pemateri-pemateri hebat kita di siang hari ini. Ini yang sedang kami tunggu-tunggu luar biasa. Yang pertama ada narasumber hebat kita yang tadi telah disinggung oleh Kepala BGP Provinsi Maluku, yaitu Bapak Jabar Abdul Lesubun SPDI. Saya ingin menyapa dulu Pak Jabar ini. Halo Pak Jabar. 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 Cek. Halo Pak Jabar. Cek. Oh, halo, kedengaran kah suara saya? Sudah, dengar Oh, sekali. mantap. Sudah bisa lanjut, Pak? Boleh. Izin share ya. Oke, iya. Bapak Ibu, untuk lebih detailnya lagi ya, bagaimana pemanfaatan PMM untuk implementasi kurikulum Merdeka akan dipandu langsung oleh Pak Jabar, seperti apa praktis dan pengerjaannya. Silakan Pak Jabar. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Bapak dan Ibu guru hebat yang hadir di room ini. Saya sapa dulu yang terhormat Bapak Ketua Wilayah IGI Maluku yang menyempatkan kesempatan untuk bersama-sama di room ini. Selamat datang Pak Bapak Kode Abdurrahman. Assalamualaikum, selamat sore. Kemudian teman-teman yang dari Kepulauan Aru dan wilayah-wilayah lainnya. Saya langsung mohon izin share screen ya. Pak host, Pak Ical, sudah nampak layar saya kelihatan? Tapi materinya belum. Ya, yang penting layarnya udah tampil dulu. Baik ya, Bapak Ibu, kita mulai karena waktu ya. Jadi pertama-tama kita untuk mengakses ke platform Merdeka Mengajar atau PMM ya, lebih keren istilahnya PMM, itu singkatan Platform Merdeka Mengajar. Karena saya gunakan laptop, maka saya akan mendemonstrasikan dengan laptop ya. Nah, kita masuk ke browsing ya, browse kita masing-masing. Kita tinggal mengetik saja di sana Bapak Ibu, kita buka, kemudian kita tinggal mengetik Merdeka Mengajar. Nah, setelah sudah nampak Merdeka Mengajar, kita enter. Oke, bisa dilihat ya Pak Ical, layar. Sangat jelas Pak. Nanti kalau ada saya lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, kita klik pada yang di atas. Ini yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Ini https guru.kemendikbud.go.id. Ini situsnya, alamat situsnya. Ini untuk platform Merdeka Mengajar. Kita klik yang paling atas. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi akan nampak seperti ini, karena ini tampilan laptop ya. Nah, ada asesmen yang sudah disampaikan tadi, kemudian perangkat ajar, lalu kemudian pelatihan mandiri. Kita akan mulai dari perangkat ajar dulu, atau pelatihan mandiri dulu. Pak Ical. yang pelatihan mandiri Pak yang bagus. Kita klik ya pada pelatihan mandiri Bapak Ibu. Ini kita klik saja. Nah, ketika nampak seperti ini di layar Bapak Ibu ataupun di HP Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu tinggal mengklik masuk. Nah, tampilan seperti ini, maka dia meminta akun, ya. Akun yang bisa akses ke sini hanya akun belajar ID dan akun Kemenag yang untuk guru madrasah ya. Jadi untuk
saat ini saya akan gunakan akun lain karena ini akun saya. Ini topik-topik saya sedang menunggu validasi untuk mendapatkan sertifikat. Udah berapa topik, jadi saya akan gunakan akun lainnya. Ini sebagai demonstrasi buat teman-teman yang memang belum pernah masuk ke, belum pernah login ke platform Merdeka Mengajar. Oke, kita klik pada gunakan akun lain. Seandainya kalau ada nampak akun di perangkat Bapak Ibu yang Google biasa, tidak akan bisa masuk seperti ini. Kita klik gunakan akun lain. Nah, kemudian kita masukkan akun belajar ID, ya. Saya sentuhkan di sini, saya udah copy tadi, tinggal saya paste. Nah, seperti ini. Akun belajarnya muncul, sudah masuk ke sana, berikut. Nah, tinggal kita masukkan password. Kemudian berikutnya, klik saja. Nah, sudah terbuka ya Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi untuk menu atau fitur daripada Mandiri Belajar, ini ada 3 pilihan di atas Bapak Ibu ya. Yang paling pojok kiri untuk Anda, kemudian ini yang topik yang nanti kita pelajari secara mandiri di PMM. Ini yang di tengah, diklik. Yang kalau ini aksi nyata. Kita bisa melihat aksi nyata dari seluruh guru di Indonesia yang sudah mengirimkan aksi nyatanya di sini. Nah, fokus kita adalah topik. Topik ini untuk kita pelajari secara mandiri. Nah, Bapak Ibu di sini kurang lebih ada 11 ya, 11 topik. Namun kita waktu terbatas, mungkin saya akan mendemonstrasikan salah satu topik aja. Yang paling atas ini adalah topik Merdeka Belajar. Nah, kita awali dengan Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik pada Merdeka Belajar. Nah, setelah sudah terbuka seperti ini, Bapak Ibu jangan dulu langsung ke bawah. Jangan langsung ke bawah dulu. Bapak Ibu baca paling atas ya. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Kita awali dari atas ya. Kemudian ini ada rekomendasinya Bapak Ibu. Untuk satu topik ini, di platform ini memberikan waktu untuk kita 20 hari sampai 27 hari. Ya. Nah, kemudian kita buka referensinya kok bisa 20 sampai 27 hari. Nah, klik di sini, kita baca. Nah, tidak usah terburu-buru. Silakan pelajari topik ini sesuai dengan kecepatan Bapak Ibu agar dapat mempelajari topik ini secara optimal. Ya. Nah, ini dia berikan contoh pembagian waktu yang dapat dilakukan ya. Itu kita pelajari semua modul itu 13 sampai 17 hari. Kemudian yang kedua melakukan aksi nyata 7 sampai 10 hari. Ini penting Bapak Ibu. Maksudnya kalau kita sudah punya niat nawaitu ya untuk mandiri belajar di PMM, maka kita harus komitmen dengan ini yang di atas ya. Nah, kemudian untuk topik 1 ini itu ada 5 modul ya. Modul pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik Bapak Ibu. Kemudian modul kedua mendidik dan mengajar ya. Kemudian modul ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kemudian modul yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, setelah kita lihat ada 5 modul, maka kita awali dengan modul 1. Caranya, Bapak Ibu tinggal mengklik pada judul modulnya. Akan terbuka seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, terus apa sih yang nanti kita dapat di sini, Bapak Ibu? Nah, di sini ada video Bapak Ibu. Jadi kita diberi modul bukan untuk dibaca Bapak Ibu, tapi kita hanya menyimak untuk mendengarkan penjelasan. Ya. Oke, nah kita pilih video, kemudian kita klik. Kita dengar sebentar ya.
Tidak dengar suaranya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi video ini Bapak Ibu kita ikuti dari awal sampai selesai. Saya sarankan kalau bisa kita ulang lagi. Jadi kita dengarkan video ini 2 kali atau 3 kali untuk kita pahami apa itu sebenarnya mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Ya, oke. Setelah kita mendengarkan penjelasan ya daripada modul 1 yang berupa video ini, kemudian kita akan diberi latihan pemahaman. Ya. Latihan pemahaman ini soalnya terkait dengan apa yang sudah disampaikan di video tadi. Sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya, berikut yang dapat dilakukan guru. Ada 4 pilihan jawaban di sini. Pertama, meminta murid belajar sendiri sesuai keinginannya. Kedua, tidak merasa perlu meningkatkan kompetensinya. Ketiga, memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kelima, mempercayakan kepada murid proses belajar tanpa bimbingan. Oke, ini kita wajib untuk memilih satu jawaban Bapak Ibu. Ya, semisalnya aja, tidak merasa perlu meningkatkan kompetensi. Saya contohkan ya, seperti itu. Nah, lalu kita kirim. Pajang dia boleh suara ini. Nah, jawaban sebelum kita kirim, jawaban yang kita jawab salah. Sehingga ada tampilannya di layar kita seperti ini. Ya. Nah, berarti kita harus kembali ya. Klik pada pojok kiri untuk keluar ya. Lanjut kerjakan. Keluar dulu, sorry. Ya, keluar dulu. Nah, lalu kita masuk kembali ke latihan pemahaman tadi. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang ketiga, memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Oke, kita pilih. Fix, kita jawab, klik. Nah, betul ya Bapak Ibu? Oke, lanjutkan. Nah, kembali ke materi. Ini artinya bahwa untuk modul dan latihan pemahaman yang pertama ini sudah selesai. Nah, di sini Bapak Ibu, kita diminta memberikan refleksi. Nah, kita klik di sini. Refleksi ini pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Peran apa yang paling dominan Anda lakukan kepada murid-murid Anda? Maka Bapak Ibu silakan ceritakan pengalaman Bapak Ibu ataupun isi hati Bapak Ibu di sini. Ya. Terkait dengan pertanyaannya. Peran apa yang paling dominan Anda lakukan kepada murid-murid Anda? Oke, saya cuma begini-begini aja dulu ya. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita selesai di atas ya, modul atas. Yang pertama, kita geser pelan-pelan ke yang kedua. Apa peran saya sebagai guru? Sama dengan di atas tadi, kita buka lagi videonya. Kita dengarkan lagi penjelasannya Bapak Ibu. Ya, kita dengarkan lagi penjelasannya ya 2 atau 3 kali ya, baru kita kembali lalu kita kerjakan lagi latihan pemahamannya sama seperti tadi, diberikan pertanyaan lagi. Oke Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini latihan pemahaman. Sebagai guru, tindakan yang perlu dilakukan adalah, nah di sini Bapak Ibu tinggal menjawab. Oke, saya pikir ini gambaran awal saja. Nanti kalau memang yang baru, ya di sini saya yakin bahwa teman-teman ada yang sudah sampai topik 6, 7 ya, tapi ada juga yang memang belum. Nah, buat yang belum, kalau memang pemahamannya karena kita ini di
dibatasi waktu, sehingga nanti bisa inbox saya ya. Japri, saya akan bantu untuk kita belajar sama-sama di sini di platform Merdeka Mengajar ini ya. Oke, jadi sama Bapak Ibu, setiap menyelesaikan modul sama tadi kita dengarkan ya video, kemudian latihan pemahaman. Nah, setelah latihan pemahaman, kemudian nanti ada di bawahnya itu post test ya. Post test ini semacam kalau kita sumatif akhir semester lah, seperti itu. Di apa yang kita pelajari dari 5 modul ini akan diberi pertanyaan post test 10 soal Bapak Ibu. Di sini kalau sudah selesai Bapak Ibu mengikuti modul di atas, baru post testnya terbuka. Nah, ini karena modulnya belum selesai Bapak Ibu, makanya saya kasih contoh ini, akun yang saya gunakan ini. Nah, ini dia belum terbuka, ini warna kuning sebenarnya Bapak Ibu. Kalau ini semua sudah Bapak Ibu ikuti. Lalu yang perlu diingat bahwa setiap video ini, nah ini penting Bapak Ibu, harus diikuti, harus disimak dengan baik-baik setiap sesi modulnya, agar kita pahami apa yang menjadi judul ataupun pembahasan daripada modul ini. Ini ada 5 ya Bapak Ibu. Jadi untuk topik 1 itu 5 modul Bapak Ibu. Ini mandiri belajar ini bukan Merdeka Belajar ini maksud saya. Untuk yang pertama ini ada 5, kemudian setelah selesai itu kita mungkin bisa pindah ke yang kedua, topik yang kedua ini itu tentang kurikulum Merdeka. Nah, kemudian saya jelaskan lagi untuk lebih terperinci bahwa nanti sudah selesai semua ini untuk Merdeka Belajar ini kita post test. Sudah selesai post test, baru kita mengirimkan aksi nyata kita berupa dokumentasi kegiatan yang mana kegiatan itu terkait dengan ini pembelajaran mandiri kita di Merdeka Belajar ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa dikirim saja melalui file PDF Bapak Ibu. Di foto kegiatannya, ya kegiatan aksi nyatanya di sekolah bersama siapa Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu mengisi deskripsinya, kemudian ada juga refleksinya. Nah, itu gambaran untuk kita mandiri belajar di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu kita tidak terburu-buru ya. Kita diberikan waktu untuk penyelesaian topik itu 20 sampai dengan 27 hari ya. Jadi kita belajar sesuai kemampuan kita saja, jangan terburu-buru. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa ini penting? Saya tambahkan sedikit bahwa untuk kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar adalah teman guru. Ya. Jadi kita guru, apalagi kita guru PAI ya. Yang satu punya kompetensi yaitu sebagai pemimpin ya, punya jiwa kepemimpinan belajar ya. Itu kalau Pak Al bilang tadi sunnah, kalau saya bilang sih wajib. Ya, kita wajib untuk menguasai ini. Karena inilah pembelajaran di era sekarang, kita harus adaptif. Adaptif maksudnya kita menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ini. Jangan sampai kita ketinggalan. Oke. Saya pikir untuk mandiri belajar saya cukupkan. Kemudian kita beralih pada satu fitur lagi. Yang ini yang dicari-cari sebenarnya Bapak Ibu. Ya, kita guru mata pelajaran apa saja ya terkait dengan perangkat untuk Merdeka Belajar atau ya kurikulum Merdeka, maka disiapkan di sini Bapak Ibu. Sini bisa dilihat ya, ada buku murid, ada buku guru, kemudian ada modul ajar. Nah, ini background-nya. Kita masuk, klik, pilih perangkat. Nah, setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal pilih kelas berapa yang Bapak Ibu, mata pelajaran apa yang Bapak Ibu ampu, kemudian fase apa atau kelas berapa ya. Kalau seperti ini, fase B berarti kelas 3 dan 4 ya, kita di sekolah dasar. Nah, kemudian
Bapak Ibu tinggal mencari mata pelajaran apa. Di sini sudah ada, tinggal diklik saja, klik saja. Nah, muncul nih. Yang belum ada mungkin bahasa Maluku ya. Sudah ada, saya lihat bahasa Bali, bahasa Jawa, Madura, bahasa Maluku aja yang mungkin belum. Nah, untuk bahasa daerahnya. Nah, kita untuk saat ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti Bapak Ibu. Kita klik pilih. Kemudian pilih mapel. Ada tampilan di bawah, ingat diklik. Nah, masuk ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu mau pilih modul dan bahan ajar atau buku, tinggal mengklik pilihan 3 di atas ya. Perhatikan. Nah, ini modul, buku, kemudian modul proyek. Nah, kalau modul proyek Bapak Ibu masukkan temanya, mungkin masih terkait dengan ini. Gaya hidup, kreativitas. Nah, ini sudah masuk pada dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, saya kembali dulu, Bapak Ibu. Nah, kita fokus untuk modul dan bahan ajar. Oke, kita setelah lihat betul ini kita punya mata pelajaran, kita punya fase atau kelas yang kita ampuh, kita cari perangkat. Klik. Nah, di sini kita filter, Bapak Ibu. Klik filter. Ya, kita contohnya pilih kelas 4 dulu. Fase B kelas 4 ya, kita filter. Nah, ada pilihan lagi di bawah sini. Memudahkan kita. Bapak Ibu mau pilih modul ajar atau bahan ajar. Seperti itu. Ya. Atau di atas ada lagi pilihan perangkat ajar bervideo. Nah, kita tinggal milih ya, kita pilih satu lah. Contohnya modul ajar deh. Nah, kita checklist pada modul ajar. Kemudian kita lihat, klik. Nah, muncul dah di sini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah disiapkan banyak. Benar Bapak Ibu. Modul ajar untuk pendidikan agama Islam kelas 4. Oke, saya contohkan satu. Kisah Nabi Muhammad. Klik. Nah, ya terbuka. Kita lihat dulu. Ini siapa yang menulis atau merancang modul ini. Ada nanti penulisnya. Oh, kita lihat dulu. Nah, alokasi waktunya 3 kali 35 menit. Nah, bisa lihat detail Bapak Ibu sebelum kita mau unduh, kita pastikan dulu yang kita perlukan ya, sesuai kebutuhan. Nah, ini ada lagi tunjuknya. Nah, detail penggunaan ini. Ya, ini pembelajaran campuran. Ya. Jumlah murid boleh. Jadi kalau dibilang pembelajaran campuran, Bapak Ibu jangan bingung ya. Pembelajaran campuran itu gini Bapak Ibu. Pembelajaran yang bisa dilakukan dengan tatap muka dan juga bisa dilakukan dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan TIK ya. Itu blended learning namanya itu. Kalau bahasa kerennya, bahasa kita ditual itu blended learning. Oke. Nah, kemudian setelah melihat detail, Bapak Ibu bisa mengunduh perangkat yang Bapak Ibu cari. Di sini unduhnya, Bapak Ibu. Bukannya untuk mengakses pada platform Merdeka Mengajar, diharapkan jangan menggunakan HP. Kalau kita memerlukan file, ya, itu kita harus menggunakan laptop supaya kita mengunduhnya ke perangkat laptop kita. Oke, saya contohkan, kita unduh, klik. Nah, otomatis dia akan terunduh. Nah, perhatikan aja, udah masuk nih. Ya, bisa lihat ya, sudah ada di perangkat saya, sudah terunduh. Nah, tinggal kita buka modul yang sudah kita unduh dari platform Merdeka Mengajar. Di sini ya, pemerintah memberikan kebebasan kepada kita guru ya untuk implementasi kurikulum Merdeka, baik itu mata pelajaran kita ini, di mana kita bisa menggunakan modul ini secara utuh ya. Kalau kita belum bisa ya gunakan ini secara utuh boleh. Lalu kalau kita mau disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan murid yang ada di kelas kita, ya kita rubah-rubah, boleh. Atau kita hanya jadikan ini sebagai panduan aja. Contohnya, tujuan pembelajaran kita hapus, tujuan pembelajaran kita ganti, kita modifikasi, gitu. Boleh ya, Bapak Ibu.
Jadi dari sini kita belajar untuk mengetahui, oh cara bikin modul ini seperti begini ternyata. Kan tidak susah, sudah ada semua formatnya. Nah, yang susahnya kalau kita belum tahu. Mudah-mudahan kegiatan PAI hari ini nih, insya Allah ya, sebagai informasi baru buat teman-teman GPAI yang memang selama ini belum pernah mengakses ke platform Merdeka Mengajar. Karena keterbatasan waktu, jadi saya tidak bisa berlama-lama ya. Nanti kita diskusi di sesi diskusi. Nah, seperti itu ya gambarannya Bapak Ibu. Jadi setelah kita sudah mendapatkan file, kita bisa keluar dari sini. Kemudian saya pengen buku, contohnya saya pengen buku guru atau buku murid. Kita tinggal klik pada buku Bapak Ibu, cari perangkat. Nah ini kita filter lagi buku guru atau murid Bapak Ibu. Bapak Ibu kan kita kan guru, oke. Kita ambil buku guru. Nah, kalau perlu dengan buku siswanya boleh aja langsung tinggal kita lihat perangkat. Kita filter tadi ya, kalau sempat ya, sorry. Ini buku guru. Klik. Nah, ini buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 10. Kita tinggal klik. Kemudian kita unduh. Ini untuk buku guru ya. Nah, kalau buku siswa kita kembali. Ingat Bapak Ibu, kita filter lagi, klik filter, kemudian kita checklist pada buku murid, ya, lihat, kemudian kita download, buka, dan kita unduh. Nah, mudah kan? Jadi teman-teman tidak sulit ya, sudah disiapkan, tinggal kemauan kita untuk mendalami platform Merdeka Mengajar. Oke, saya pikir karena waktu, jadi nanti kita diskusi ya di sesi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada host kita Pak Ical 01, Bapak Rizal Salasa. Iya, luar biasa Pak Jabar. Ini penyampaian materi praktek langsung ya, cara bagaimana mengakses platform Merdeka Mengajar. Dan juga penguatan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua KKG kita, Pak Alfi Hasan. Ini kolaborasi 3 orang hari ini sungguh sangat luar biasa. Sampai saya lihat ini tidak ada yang mengantuk. Nah, namun ini materi-materi yang disampaikan tadi ini sungguh sangat luar biasa dan penting bagi kita semua. Kesempatan tidak akan datang 2 kali, Bapak Ibu. Saatnya kita berdiskusi, bertanya-tanya apa saja yang kaitannya dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ini. Saya memberikan kesempatan kepada 3 penanya terlebih dahulu untuk menanyakan apa saja yang terkait dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Boleh silakan sebut nama, kemudian tujuan ke narasumbernya siapa. Silakan 3 orang pertama. Silakan raise hand.